Jadi ini adalah tahun keempat Si Today itu menjadi pool ya, broadcast pool atau media pool untuk 17-an. Nah, biasanya kan di Istana Merdeka atau di Istana Kepresidenan yang di Jakarta. Tahun ini diadakannya di IKN untuk upacaranya dan di Jakarta juga masih tetap ada. Jadi bentuknya adalah penugasan dari Sekretariat Presiden kepada Si Today untuk menjadi media pool. Si Today menyiapkan broadcast dan broadcast ini digunakan setahu saya tidak hanya oleh televisi gitu, tapi juga media-media yang platform yang lain juga ada yang melakukan live streaming. Pola untuk acara sudah kita mulai sejak bulan Januari, tepatnya tanggal 5 Januari 2024. Kita bahas terus dan sampailah saatnya hari ini. Pola tatanan susunan acara, baik itu tata upacara militer maupun dengan kegiatan hiburan yang dikaitkan dengan tata upacara militer dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, ini sudah terbentuk. Masyarakat warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga pasti ingin melihat ini. Maka prasarananya apa? Sarananya apa? Ya media, terutama Si Today yang mengawal, mendampingi kami, mendampingi saya untuk bisa membuat sebuah acara yang utuh. Jadi yang biasanya kalau rangkaian HUT RI itu dimulai dengan kirap dari Monas penyimpanannya dan bendera pusaka dan teks proklamasi itu dari Monas menuju ke Istana Merdeka di Jakarta. Kali ini kirapnya adalah dari Monas menuju ke IKN. Jadi kita nanti sekalian ngambil staffnya dulu. Ini kameramen yang awal staffnya. Nah itu nanti dulu. Ada di sana nggak apa-apa. Oh ya aman. Yang penting lo nggak ditabrak sama mobil. Nah tim Si Today itu mengcover gambar-gambar dari Halim, dari naik pesawat, di dalam pesawat, turun di Bandara Sepinggan, naik lagi iring-iringan sampai IKN. Ya sampai bendera di ruang penyimpanan. Semoga istri saya menonton. Since See Today has the honor of being this year's media pool of the 79th Indonesian Independence Day anniversary, we had the opportunity to accompany and broadcast the inside story of the journey. So today, August the 10th, we are aboard an Indonesian Air Force plane carrying two of our nation's most cherished heirlooms, the copy of Bendera Pusaka, or our national flag, and proclamation text. These two symbols of independence is on the journey to Nusantara for the 79th Independence Day commemoration ceremony. Dari Balikpapan sama, merangkaikan terbatas, sederhana menuju ke istana. Nah di Istana IKN nanti paskibra yang sama tadi. Dari Jakarta mereka naik tangga terus menuju ke tempat ruang penyimpanan bendera dan penyimpanan teks proklamasi. Nah ini kira bendera pusaka lagi. Ya kira-kira begitu. Kadang-kadang kan mata kami adalah mata di lapangan, ya, melihat dari kacamata lapangan. Tapi kan kalau kita ambil dari mata angle kamera kan berbeda, contoh. Nah itu kan diskusi yang menarik, ya sekali lagi sangat terbantu dari ide-ide Si Today ke kami, ke saya. Untuk HUT RI kali ini, saya menyiapkan 32 kamera kurang lebih. Penempatan kamera-kamera tersebut yang ada di barat, di timur, termasuk di diagonal, termasuk juga dari sedikit ke utara, itu saya taruh memang
sudah memperkirakan flow yang ada gitu. Tapi ternyata dinamikanya luar biasa, jadi ada beberapa perubahan. Berarti lo mau ngorbanin sebenarnya maksudnya? Enggak, gue nggak mau ngorbanin. Enggak, maksud gue pengen nyoba dulu. Tapi kalau emang nggak dapat, ya jangan kita eksekusi. Kita udah dapat. Pokoknya kalau misalnya dipotong suruh ini ya kayak posisi kamera saat ini sekarang aja. Nah sekarang kan kalau mau kita tetap misalnya kita pertahanin karena kita ngamain blocking kamera, gimana caranya tuh dari depan katanya ini simetris gitu. Dan kedua nggak ganjilnya tuh nggak aneh. Jadi kalau mau satu di tengah kiri kanan itu berjaraknya nggak beda jauh. Gitu. Jadi kamera saya taruh di lebih ke sisi barat dan timur karena agar presiden dan para tamu VVIP dapat melihat lurus dari arah Istana Garuda ini, lurus ke arah Sumbu Kebangsaan. Jadi tengah itu benar-benar kosong. Kamera selain yang di dalam istana, di luar istana ada nggak? Ada di luar istana. Jadi kita lagi memasang kamera robotik untuk kamera beauty ambil establish Istana Nusantara dari lantai 5. Karena kita di sini ada satu kamera, makanya untuk mengintegrasikan si kamera ini ke sistem di istana kita butuh jaringan optik yang dari gedung ini, didukung oleh teman-teman dari tim Telkom ini. Jadi pertama kita mendukung connectivity-nya. Itu ada fixed broadband yang pakai fiber optik dan sebagainya. Ada juga mobile broadband, tentunya pakai BTS atau pakai Telkomsel gitu ya. Nah di IKN sendiri ada 7 titik. Karena kenapa 7? Kelihatannya karena ini memang agenda skenario untuk sekedar tidak hanya menyiarkan upacaranya, tapi juga mengenalkan IKN ini pada masyarakat luas. 7 titik itu antara lain ada di Istana Presiden, di Bunga Park, di RTCM, Tower ASN 5 dan 6 kalau nggak salah, dan kemudian di Bank Indonesia dan Hotel Nusantara. Ini itu yang secara connectivity. Nah yang kedua yang secara konten, Telkom Group melalui C2D ini akan menjadi TV pool yang nantinya siaran itu akan di-relay oleh semua TV nasional. Jadi kita punya posko di sana dan jadi poskonya itu berjenjang gitu, ada di lokasi IKN ada tim posko kita, terus dan itu yang terus kita monitor perkembangannya secara rutin. Kita terus koordinasi teman-teman ini untuk mengecek apakah ada gangguan atau ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian gitu ya. Telkomsel involvement in supporting the 79th of Independence Day ceremony in the new capital city, IKN, is a tangible manifestation of the commitment. First, Telkomsel has conducted a comprehensive technical preparation for that. So we install around 38 BTS, both 4G and 5G. So we believe that we can serve the customers and attendee during the 79th Independence Day ceremony. And we also provide and then develop some new use cases for the 5G. We provide not only best connectivity, but also the services, including Grapari Nusantara. So we provide all the requirement or the required product and also services to the people. As a representation of the Telkomsel, as a subsidiary Telkom, to provide the best connectivity in the UKN and advanced technology in the UKN.
Semangat ya, semangat. Semangat teman-teman. Dari pen kiri ke kanan ya, ke tengah. Ini udah 28 Pak. Disambut di 29. Yang 29 stay. Oke, standby. Follow pen. Salah kebalikannya. Oke, outframe ya, outframe. Acara ini kan di dua tempat ya, di Jakarta sama IKN. Otomatis kan mereka saling terhubung nih karena ada dua upacara berbeda. Nah, di sistem yang kita pakai kali ini, kita pakai 5 jaringan berbeda dengan 3 cara transmisi berbeda. Namanya ini acara penting, kita kan nggak mungkin pakai satu jalan. Jadi ibaratkan kita pakai 5 jalan berbeda, tapi tujuannya sama dengan kendaraan berbeda-beda tiap perjalanan. Oke, sekitar 5 menit lagi kita run through teman-teman ke posisi masing-masing. Ini dari Paskib, dari Bendera Pusaka udah di posisi. Sekarang di lorong juga sudah di posisi masing-masing. Iqbal monitor, cam 21 sudah nyala ya? Iqbal monitor, cam 21 udah nyala ya, Bal? Iqbal nanti sektornya tidak ada di hari-hari sektor. Mana dong? Seger nggak? Enak nggak? Kamera. Oh, itu kamera ini. Ngomongin soal gladi, perencanaan, pelaksanaan itu nggak seru kalau ngomong sendiri. Aku butuh temen. Bim, Tara. Usually we have this sequence of F-16 and KT-1B, the aerobatic Jupiter aerobatic team, and massed it into one actions of aerial demonstration. But now, less than 24 hours, they changed the schedule. We have in the morning we have the F-16, only F-16, and in the afternoon we have only GAT, and that is the dynamics, because you know what we have already have the final rehearsal. Yes. You know, final rehearsal twice. With no more rehearsal to do, because the next day is just the D-Day. Challenges. Talking about challenges, the weather, temperature. In my part, aerial demonstration, which is affected greatly because of the weather. 3 times. Acara perdana ya di IKN. Tapi kita di sini menghandle ada 2 lokasi, yang satu di Istana Garuda, yang satu lagi di Taman Kusuma Bangsa.
stadion ujung di Taman Kusuma Bangsa itu adalah kali pertamanya juga kita menghandle apel kehormatan dan renungan suci yang biasanya tuh udah berpuluh-puluh tahun KRS ini diadakan di Kalibata. Tapi untuk pertama kali juga selain di Kalibata digelar juga di IKN. Wan, pakai yang 1635 aja ya? Mau sekarang? Sekarang aja deh coba. Takutnya itu connectivity-nya nggak sesuai sama yang kita kan, lo butuh kabel khusus nggak? Sama itu kan cuma body only. Lo butuh tripod tambahan apa enggak tuh? Ya, itu. Atau pakai mounting yang ada? Taruhnya di mana yang Canon? Di Master. Cek, ya masuk. Masuk, cek. Selain itu, karena ada treatment khusus kan, kalau di Kalibata kan gelap ya seluruhnya gitu. Ya kalau di sini gimana caranya IKN yang biasanya gemerlap, tahu-tahu di sini harus dibuat redup, kecuali Garuda di istana Garudanya. Tapi atmosfer sekitarnya dibuat remang-remang gitu. Bukan yang pagar di sebelah kanan. Kalau dari arah kontrol room dia ada di sebelah kanan. Niko, kamera master tidur dikit Niko. Tolong Niko, naikin Niko. Ya. Sama pen kanan dikit ya biar center ya. Kamera master pen kanan dikit terus pen dikit lagi. Ya. Masuk pembawa gua. Baik gua mau disemprotin. Apa dikit tadi? Cool down ya? Kita bingung nih, ini serius nih kalau misalnya satu area IKN ini mau dibikin gelap ya, satu area Taman Kusuma Bangsa ini juga dibikin gelap, pasokan listrik kita aman gak ya? Gitu. Cuma waktu itu pas kita ngobrol-ngobrol dengan pihak-pihak terkait, aman nanti kita atur. Jadi ada terang begitu Bapak masuk redup, terus ada momen di mana mati total. Gladi kedua, apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Ternyata begitu listriknya dimatiin, matilah kontrol room kita. Sarah bentar ya lagi di ini sepertinya ada yang muskom di PLN-nya. Mas Tio harusnya sih udah sesuai dengan schedule. Ini Mas Tio lagi di PLN-nya. Ini soalnya tadi yang gue ketemu orang PLN, ini pernah dibahas juga mati ya? Pastiin begitu matiin seluruh area IKN, area sini tuh gak mati. Sistem kita matiin dulu ya, UPS-nya cuma soalnya tahan 15 menit. Nah ini udah ya. Oke, sistem kita matiin kontrolnya. Kayak gitu masih tetap mau gladi juga mereka, apa gimana? Dia udah dibilang Sarah, mereka akan gladi, tapi kita nggak usah ikut dulu. Dan renungan suci siap dimulai. Dia tanpa broadcast. Emang juga mati. Iya, Karena kan dia modelnya masih begitu nih. Pertama sih panik dulu, tapi lebih kebingung kali ya, ini gimana ya solusinya gitu. Akhirnya kita ngobrol lah. Akhirnya ketemu solusinya. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Erwin turunin dekat Videotron. Antara Widi sama Niko naikin ke sini. Ini agak rentan nih di sini nih. Sini rentan bocor. Mantap. Biar rundown-nya lancar ya. Tersebut rundown-nya. Biar countdown-nya lancar. Tugasnya Si Today itu adalah membroadcast yang sudah direncanakan dengan baik dan bagus itu agar bisa juga disaksikan oleh orang-orang lain di rumah masing-masing.
sepantau saya juga masyarakat IKN yang ada di sini kan juga menyaksikan lewat Videotron. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan lewat broadcast dari pool kami itu memang bisa menghadirkan show yang juga menarik buat masyarakat di sini. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. What day is it today? Dan hari ini pemirsa juga sangat istimewa karena kami juga ingin menyapa masyarakat sekitar ibu kota Nusantara dan para pekerja konstruksi yang juga telah hadir di tengah kita. Nah, kali ini untuk di IKN kita memang meminta semuanya untuk bisa menggunakan bus menuju ke IKN gitu. Untuk penggunaan bus ini pada dasarnya memang kita sudah membagi 7 titik kumpul gitu. Jadi untuk yang pengangkutan tamu, untuk yang dari berbagai lokasi di Kalimantan Timur akan menggunakan 97 bus non listrik. Ya, kemudian pengangkutan yang dilakukan dari titik-titik yang ada di dalam KIPP akan menggunakan bus listrik. Kita juga akan mulai mencoba tram otonom yang sudah datang dan sampai di IKN dan sedang dalam tahap uji coba ini. Nusantara Baru, Indonesia Maju! Nusantara Baru, Indonesia Maju! Nusantara Baru, Indonesia Maju. Teman-teman, 3 minutes to IKN. Bismillah. Dan sesaat lagi akan dimulai prosesi pengambilan bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. 4, 3, 2, 1. Boleh prosesi. Yuk, IKN split. Kasih full IKN. Ya, udah. 3, 2, 1. Bismillah. Seniman lokal yang harapannya dapat cung. 21 mundur. Sebenarnya emang saya sendiri nggak suka kalau ada bocor-bocor kayak gitu, ada orang lewat atau apa. Cuman memang ada keadaan-keadaan tertentu yang kita tidak bisa mengendalikan. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Tapi kalau kita lihat di layar, kita tengah menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu. Drone standby. Oke, udah split ya, Jakarta. Oke. Enggak. Sampai 18. 18 boleh 18. 18 on. Presiden Republik 18 on ya. Kasih ininya Pak Citra, pemandangannya. Ambil lagi dong atlet. Atlet lagi. Sampai 2 on. Ya sebentar. Atlet lagi katanya. Prop. Nah, sampai 3 silap dikit 3 on. 1 minute. Dadah. Ya. Sampai 10 on. Ya. Ada medalinya di ini sama dia. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Iya kan. On. Sampai 4. 4 on. Best moment seperti biasa itu pasti detik-detik pengibaran ya. Paling merinding lebih tepatnya. Merinding biasanya, merinding. Lalu ada shot juga, angle yang memang berbeda juga yang belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kayak pas saat mau mengibarkan tuh belum pernah dapat detail kayak gitu. Nah, tahun ini dapat detail kayak gitu dan suka banget. Oke, standby fly pass ya. Kita dari arah Istana Angkatan Udara yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Iputu Satria Kedaton.
Sampai 9. Semua standby kamera yang F16 semua dari belakang podium ya. Dari tengah ya. Itu harus tepat waktunya, dengan pengambilannya harus tepat. Nggak mungkin kalau udah lewat udah jelek. Sampai 12 on. Siap datang dari anak Makau. Sampai 11 on. Sampai 7 on. Sampai 1 on. Sampai Viti boleh. Oh, Viti. Sampai 1. Sampai 2. Sampai 6 on. Iya, kita mengikuti upacara DKN luar biasa, seakan kayak mimpi aja Mas. Bangga, bahagia, senang. Kami sangat senang sekali dan terharu. Acara ini catatan sejarah bagi kami orang Dayak asli di sini. Saya berterima kasih kepada semua yang terlibat di dalam HUT RI ini. Alhamdulillah semua ini tercapai karena timnya keren-keren semua. Saya sih beruntung banget karena tim Si Today itu adalah tim yang keren. Menurut saya ya, I have the best team in town, in this country. But I think we have a good time after all of this. Yeah, the after party is always hard work and everything. It's been a great all the challenges, time. all the problems that we faced during the preparation is just vanished once we hit the final minutes of the show, and that is gone. And it's just one of the best feeling, maybe, thanks to a great team. Si Today team is one of the best team I've ever worked with. So, cheers to us. Congratulations. Celebrate good time, come on! Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the year.